jangan ada gimmick-gimmick lah. Tapi bagus-bagusin aku ini. Halo Kak. Halo. Boleh tolong kenalin gak sih nama, umur, dan kesibukannya saat ini apa? Nama aku Husna Hanifa. Aku umurnya 24 tahun ini. Kerjaan aku content creator. Gimana perasaan kakak ketika dikontak sama matchmaker? Sebenarnya matchmakernya kenalan aku lagi sebenarnya, masih kenal. Jadi awalnya mungkin waktu itu lagi di masa galau, beres putus sudah agak lama sebenarnya, belum mau deket sama siapa-siapa. Tapi kenalan aku ini tiba-tiba buka perjodohan ini. Terus aku iseng aja, mau dong ikutan daftar, iseng ya. Terus 2 bulan 3 bulan dikontak lagi, ada nih yang mau kenalan, kaget. Tapi ya kayak excited juga, ya udah boleh. Soalnya aku udah percaya orangnya, jadi kayak pas dia nawarin orang ini, aku sih langsung nanya aja, kakaknya udah seleksi belum? Kalau belum seleksi ya seleksi dulu gitu. Maksudnya aku mau terima jadi aja, jadi aku nggak mau yang seleksi dari aku. Jadi aku percaya filternya si kakak yang jodohin aku ini gitu. Jadi cuma ngasih nama, even aku nggak lihat orangnya, nggak lihat mukanya, nggak tahu nama panggilannya siapa, aku nggak tahu. Jadi kayak udah percaya sama pilihan matchmaker aku ini. Yang bikin aku percaya sama matchmaker ini karena dia tahu ya kisah sedihnya sedikit sih, tahu sih kisah-kisah sedihnya kayak gimana. Terus kayaknya karena dulu kenal, jadi kayaknya aku ngerasa orang ini tahu deh karakter aku kayak gimana. Terus tahu yang aku nggak suka kayak gimana, walaupun nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong kayak gimana. Cuman aku ngerasa ya dia pinter buat milih orang gitu ya. Jadi ya udah, aku percaya gitu. Pengalamannya beres dikontak sama matchmaker itu, aku nungguin sih enggak ya, cuman kaget tiba-tiba ada yang follow aku. Aku nggak tahu ini siapa, kan aku lagi di fase galau nih, lagi fase nggak mau kenal sama siapa-siapa, di private semua akunnya, nggak mau dideketin siapa-siapa. Cuman aku lupa nih, aku udah meng-ACC dari matchmakernya untuk dikenalin sama orang. Jadi orang ini akhirnya follow aku nggak tahu, matchmakernya kontak aku dulu, nah itu udah follow gitu, kok belum di accept ya. Terus aku accept, terus aku baru tahu orangnya di situ. Oh ini orangnya, ini namanya. Sebenarnya aku dulu kayak salah nama deh. Soalnya matchmaker aku nggak tahu, mungkin terlalu meringankan aku ya. Dia nggak bilang namanya siapa, nggak bilang namanya siapa, panggilannya siapa, backgroundnya juga nggak ada. Beneran nggak ada apa-apa. Aku cuma gitu, ini ada gitu. Oh oke. Terlalu percaya kali ya. Alhamdulillah sih. Kayak gitu. Terus gimana rasanya pas pertama kali kontak sama calon pasangan? Pas pertama kali kontak sama calon pasangan, kayaknya dianya dulu deh. Jadi kita kan follow-followan nih, dia dulu follow, terus aku accept, terus dia dulunya ngobrol. Karena aku dari awal udah tahu ini percomblangan, jadi nggak ada jual mahal lagi sih. Ini mah mindset aku ya, aku nggak tahu kalau mindset cewek-cewek lain, jangan judge aku. Ya karena aku udah tahu itu percomblangan, jadi ya udah, oh ya hai gitu, kenalan langsung lalala. Dan mungkin step aman, fase aman, aku udah nggak ngerasa harus wanti-wanti banget karena ini kan percomblangan. Aku udah bilang sama si matchmaker aku percaya sama dia nih, jadi kalau misalnya aku dia apa-apa yang salah matchmaker kan. Beratnya nggak masang senjata ini, jadi kayak oh ya hai, jadi beneran kenal tanpa rasa takut gitu ceritanya, gitu. Jadi kayak berlangsungnya cepet sih jadinya karena udah ngerasa aman duluan dari matchmaker ini. Habis itu kan pas lanjut first date pertama kali kan, itu gimana rasanya pertama kali first date? Bentar ya, aku ingat dulu first date-nya kapan. First date-nya apa? Kapannya aku pertama kali ketemu, Kak inget? Kan gue nggak tahu, kamu yang pengalaman. Ih sumpah aku lupa. Bentar ya, aku mikir dulu. Apa aku ketemu bareng kakak? Wah, nggak ketemu aku. Kemana ya cuy? Pertama kali ketemu sama dia, lucu sih sebenarnya. Dia kan minta ketemu ya, minta ya buat jalan gitu. Sedangkan aku waktu itu tipenya yang nggak tahu mau kemana. Ya terserah mau kemana. Jangan tanya BM sama aku, BM tempat, BM makan. Jangan apapun itu, aku nggak suka ngeplan sesuatu kalau sama cowok, karena kalau aku sendiri aku bisa pergi sendiri ya. Nah itu lucunya adalah first date-nya itu kayaknya dia bikin plan gitu deh, pakai PowerPoint gitu, lucu banget. Jadi kayak proposal ngedate gitu ceritanya. Jujur aku kayak lucu nih gitu pas aku lihat. Jadi ada 3 plan gitu di proposalnya. Jadi aku milih yang mana gitu. Tapi aku lihat rekomendasi sih, dia rekomendasinya yang tempat pertama ya. Jadi kita akhirnya first date-nya di tempat pertama. Pihak akunya nyaman sih first date-nya karena emang dianya juga siap ya kayaknya sama si pendekatan ini. Jadi nggak ngerasa kok dia kayak gini sih, nggak ngerasa kayak gimana karena emang mungkin dari pihak sananya siap ngedeketin cewek, dari aku juga siap nerima cowok kayak gitu. Kalau boleh tahu,
kayak gimana? Hubungan yang mana nih? Pasangan yang kemarin di mes itu sekarang gimana hubungannya? Sebenarnya kita Bahkan gini aja, setelah sorry ngomong. kaget gue. Oke, nggak tahu. Nah, kebetulan yang Stop it. Get some help. Setelah first date itu kakak apakah jadian sama calon pasangan ini atau gimana? Aku kenalnya cepet sih hitungannya, cuman deket sebulan. Karena kita kan LDR ya jatuhnya, dia Jakarta, aku Bandung ya LDR. Jadi kayak komunikasinya intens, cuman kalau nggak ketemu ya agak susah ya, gitu kan, jauh LDR. Jadi sebulan itu kerasanya cepet banget dari pihak cowoknya nembak. Terus dari akunya waktu itu mikirnya karena nggak ada alasan buat nolak dia, jadi maksudnya baiknya dapet, nyamannya dapet, serunya dapet, jadi ya udah nggak ada alasan buat nggak terima orangnya gitu kan, jadi kayak kita jadian, jadi sempet jadian gitu. Oh gue sih, aku sama orang itu sekarang udah enggak sih, udah lama ya. Kita punya hubungan bentar banget, hitungannya bentar sih segitu. 6 bulan, 4 bulan, 5. Bentar banget, itu bentar banget ya, dengar dulu. Oke. Itu bentar banget hitungannya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau dari sisi akunya sih kenapa bisa sebentar itu ya mungkin ada pihak salah dari aku. Tapi aku nggak tahu ya, intinya mungkin komunikasinya sih. Komunikasinya karena kita jaraknya terlalu jauh. Jadi saat mungkin ada yang ya mungkin cocok tapi jaraknya terlalu jauh. Jadi saat ada yang lagi di fase tidak baik-baik saja kan tidak bisa saling mensupport satu sama lain mungkin ya secara dengan baik gitu. Jadi pada momen itu, pada hubungan itu ya kita akhirnya pisah, tapi pisahnya baik-baik gitu. Sekarang kakak statusnya single lagi kan? Kira-kira mau nggak kalau dijodohin lagi sama matchmaker itu? Kalau jodohin sama matchmaker lagi, kalau diseleksi dengan baik lagi ya, kalau misalnya quality-nya tetap pada standarnya, kan aku percaya nih sama quality matchmaker aku nih. Kalau misalnya quality matchmaker aku gak turun, terus reputasinya masih baik-baik aja, kayak aku mau lagi nih. Ya, kalau misalnya ada teman yang lagi nyari jodoh, kakak bakal ngerekomendasiin biro jodoh kita nggak? Dan kenapa? Kalau aku sih bakal rekomendasiin banget ya, karena kalau dari pihak aku seneng sih dikenalin sama yang kemarin itu ya walaupun sudah selesai ya. Cuman aku seneng sama experience-nya, orangnya bener, terus ya emang dari matchmaker-nya juga apa ya, terbuka gitu. Kalau misalnya aku nggak nyaman, aku bisa ngomong. Kalau misalnya aku seneng, aku bisa ngomong gitu. Jadi kayak hal terpenting dari perjodohan ini tuh matchmaker-nya harus apa ya, harus nyambung sama orang-orangnya sih, kayak sama kita-kitanya gitu. Jadi nggak ngerasa ini bisnis, ini cuman seru-seruan aja, emang buat menyatukan dua orang gitu tujuannya. Jadi emang harus secara personal, harus dekat mungkin. Tapi yang aku rasain sih aku ngerasa cocok ya dengan permatchan kemarin gitu. Aku mau nanya boleh? Boleh. Aku mau nanya, standar awalnya cewek sama cowok bisa dikenalin tuh apa? Tadi boleh tanya lagi sekali lagi? Oke, aku boleh nanya ya ke matchmakernya. Boleh. Kira-kira dari pihak cowoknya sama pihak ceweknya akhirnya bisa dipersatukan itu seleksinya kayak gimana? Kalau aku sekarang punya metode wawancara ya. Jadi kalau dulu itu aku matchmakingnya tuh melalui perasaan aja. Kayak ngerasa kayak aku tahu background, misalkan terutama di kasus kamu, aku tahu temen aku itu orang seperti apa, dan kurang lebih aku udah menilai kamu dan melihat kamu itu seperti apa. Cuman kalau di prosedur yang sekarang, aku lebih banyaknya kebanyakan emang stranger ya, orang-orang asing atau gimana, pasti aku wawancara. Jadi wawancaranya tuh kayak wawancara kerja lah. Jadi kalau dari aku sendiri, terutama karena di kasus kamu itu aku kenal dengan cowoknya dan kenal kamunya secara personal walaupun tidak terlalu dekat, aku merasa punya feeling kayak kalian tuh berjalan bisa gitu. Terutama dari pihak cowoknya waktu itu udah ada ketertarikan yang tinggi ke kamu dan kenal selewat sama kamu tuh seperti apa. Di kasus ini tuh aku dekat banget sama pihak cowoknya, jadi kayak tahu gitu karakteristiknya tuh pengen cewek yang seperti apa, dan alhamdulillahnya secara aspeknya kamu mempunyai aspek-aspek yang dia mau. Seperti itu sih. Apa sih dia joget-joget begini kan, jadi kayak testimoni aku pas ngelakuin perjodohan ini seru ya, terus biasanya kan kita kalau dijodohin sama teman, sama saudara, apalagi sama keluarga ya, perjodohan, percomblangan, apapun itu, kita agak ngerasa malu, nggak mau deh gitu, atau mungkin
takutnya ekspektasi orangnya ketinggian atau ekspektasi kita ketinggian, orangnya nggak sesuai kayak gitu, atau mungkin orangnya kelihatannya doang baik, belakangnya buaya gitu kan. Buaya gitu kan, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Cuman kalau di perjodohan yang ini, aku bener-bener nggak ngerasa takut yang kayak gimana ya, walaupun mungkin dalam prosesnya ya mungkin adalah sedikit-sedikit gitu ya, ada. Cuman karena dari awal udah tahu, udah setuju, terus dari orang yang aku ngerasa aku percaya, jadi ya udah jalannya tuh lancar kayak gitu. Dan aku juga udah ngasih tahu ke matchmaker ini apa yang aku nggak mau, apa yang aku suka gitu. Jadi pentingnya buat bener-bener ngasih tahu ke matchmaker apa yang kita suka dan nggak suka, jadi dapatnya langsung yang cocok gitu, walaupun kita tidak bisa bersama, jadi kayak it's okay gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang mau percobaan di sini, yang takut ternyata nggak cocok, yang takut ekspektasi bagian pihak sananya ketinggian atau ekspektasi kita ketinggian, ada baiknya langsung kasih tahu sama matchmakernya, ekspektasi aku orangnya kayak gini, aku pengennya yang mungkin tinggi, kurus, terlihat penyakitan, kan kita nggak tahu ya. Kita mungkin bisa. Maaf ya, ngejudge, bukan selera aku kok, tenang. Ya kan kita nggak tahu ya, mana tuh kan dia sukanya yang mungkin yang kurus, yang tinggi, yang kelihatan bad boy, ya nggak tahu. Kalau misalnya yang sukanya yang terlihat good, berisi gitu, sehat, kan kita juga nggak tahu. Pengennya yang banyak bercanda atau pengennya yang serius, kayak bercandanya mungkin tentang kartun bisa, kalau misalnya bercanda tentang politik juga bisa, kan itu hal-hal yang penting untuk dikasih tahu ke matchmakernya ya. Jadi kayak ya jangan takut, asalkan kalian ngasih taunya yang bener-bener kalian mau dan apa yang kalian gak mau, kayak gitu. Penting buat tahu apa yang kalian mau. Yang tanya sama aku boleh komen down below ya. Ntar aku jadi guest star lagi di sini. Jadi kalian kalau mau nanya-nanya yang kasus-kasus putus boleh tanya aku di sini, oke?